Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyakila. Saya Masyukan Maksudullah. Kami dari kelas 11 Farmasi D ingin mengerjakan tugas asemen pendidikan Pancasila dengan materi menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, jelaskan tentang konsep wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam, serta bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa demi tercapainya tujuan nasional. Nah, yang A yaitu apa saja yang merupakan asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. B. Jelaskan tujuan wawasan Nusantara. Jadi, tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan, serta menjaga keutuhan wilayah NKRI untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, jelaskan tentang aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara. Jadi, Trigatra adalah aspek alamiah yang memengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, meliputi 1. Letak dan kondisi geografis, yang kedua, keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, yang C yaitu jelaskan fungsi dari wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijakan serta tindakan penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, jelaskan tentang aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara. Jadi, Trigatra adalah aspek alamiah yang memengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, meliputi 1. Letak dan kondisi geografis, yang kedua, keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, yang A yaitu jelaskan aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. B. Apa perbedaan Trigatra dengan Pancagrata? Jadi, Trigatra merupakan aspek alamiah yang sudah dimiliki suatu negara secara alami, seperti letak geografis, kekayaan alam, dan penduduk. Sedangkan Pancagrata merupakan aspek sosial yang dibentuk dan dikembangkan oleh manusia, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan 3 tantangan utama dalam menjaga keutuhan NKRI di era globalisasi dan digitalisasi. Berikan contohnya masing-masing. Yang pertama yaitu penyebaran hoaks dan informasi. Contohnya berita palsu dan di media sosial yang tersebar. Yang kedua yaitu masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Contohnya yaitu meniru gaya hidup bebas yang bertentangan dengan norma bangsa. Nah, yang ketiga yaitu menurunnya rasa nasionalisme generasi muda. Contohnya yaitu lebih mencintai budaya luar daripada budaya Indonesia. A. Jelaskan ancaman terhadap ideologi Pancasila di bidang ekonomi. Berikan contohnya. Jadi, ancaman terhadap ideologi Pancasila di bidang ekonomi adalah munculnya praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan nilai keadilan sosial, seperti monopoli, kesenjangan ekonomi, dan persaingan yang tidak sehat. Contohnya yaitu perusahaan besar menguasai pasar, sehingga usaha kecil sulit untuk berkembang. Nah, selanjutnya yang B yaitu apa saja menurut kamu tantangan generasi muda dalam mengaplikasikan ideologi Pancasila saat ini? Nah, yang pertama yaitu pengaruh negatif media sosial. Yang kedua, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Yang ketiga, menurunnya rasa nasionalisme. Yang keempat, kurangnya toleransi terhadap perbedaan. Yang kelima, gaya hidup individualis dan konsumtif. Yang terakhir yaitu pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.